Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam untuk kawan-kawan. Hari ini kita kawan-kawan di sini lagi nonton podcastnya Fokus. Podcastnya Fokus. Iya. Oke. Podcastnya Fokus. Berarti kalau fokus kita banyak nih yang kita fokuskan ya. Banyak. Banyak kali pun. Banyak. Tapi kita kenalan dulu. Ada Kiki, Ada Intan. Ada Oji. nah kali ini kita mau apa yang kita komburkan ini, Weh? Mau ngebahas berhubung fokus bergelut di dunia pernikahan. Kita mau bahas dulu masalah pernikahan. Oke, Untuk cocok. hari ini. Apa nih yang mau dibahas tentang pernikahan? Banyak, Ji. Selingkuh pun pernikahan. Itu yang haram. Masalah ART pun Pernikahan, ya kan? iya. Itu dia. Yang paling penting itu dia. Udah siapin pertanyaannya. Oh iya. Siapin pertanyaannya. Jadi aja gitu aja. Jadi ngomong-ngomong tentang pernikahan, biasanya kayak gini-gini nih kawan-kawan, ada curhat-curhatan lah ya dari kawan-kawan kita nih kayaknya ya. Biasanya kalau udah curhat, terus kitanya bertiga langsung ternyata tuh di pernikahan tuh harus ada yang dijaga ya gitu ya. Kira-kira kalau dari Kak Intan alias Mak Uwo yang usianya udah belasan tahun nih nikahnya ya kan, Udah tua lah Mas. Pasti kan udah banyak pengalamannya tuh dari kami ya kan. Nah, kira-kira yang dijaga dalam pernikahan itu apa sih, Kak Intan? Yang dijaga standar dari orang tua kita juga zaman-zaman dulunya komunikasi. Standar, sangat standar. Contohnya? Tapi itu yang paling berat. Why? Kenapa? Ya. Khususnya pada saat kita berdebat atau khususnya pada saat kita itu tidak nyambung, ya kan? Misalnya si suami mau ini, si istri mau ini, ya. Contoh kecil yang sering terjadi di seluruh rumah tangga yang ada, apa itu? Berkabar. Satu, jadi kecil ya. Iya. Berkabar itu kayaknya kita ngerasa nih pasangan kita tahu kita di mana, ya kan? Tahu ngerjain apa, Iya. ya kan? Iya. Tapi pasangan kita itu yang menanti di rumah kah atau yang sedang bekerja kah, kepingin tahu nih apa sih kegiatan pasangan kita selain dari yang sudah dia kabarkan pagi-paginya atau satu hari sebelumnya. Oke, Ya kan? mostly Iya. kebanyakan pasangan di Mak Uwo ya, Iya, atau betul. kawan-kawan di Medan. Kayaknya lupa ya ngabarin bininya atau istrinya gitu ya. Macam kena serang gitu kan. Tapi kan kita nggak bahas gender ya, Mak Uwo. Enggak. Nggak bahas gender. Pada umumnya. Iya. Iya, betul. Yang pasti kan pasangan kan suami dan istri kan gitu. Iya. Jadi kalau pasangan nggak ngabari, ya ngomong kalian dua nih. Iya, kasihan ya Oji diserang ya kan. Iya. Oke, Tapi itu kan ada. dari sisi kita Iya, sebagai iya. istri, Betul. ya kan. Jadi kan kita pengen juga lah ya kan, di kepala suami ini penting nggak sih sebenarnya komunikasi ya kan? Iya, iya. Bener kan? Komunikasi penting, cuman kalau sebentar-bentar ngabari nih kami yang pening. Lagi masuk mobil nih, lagi ngidupkan kunci nih, lagi kan pening juga kita kayak gitu. Allah Akbar. Mungkin terkadang terlupakan, mungkin karena sibuknya kerja mencari nafkah. Kadang kita berat di situ ya, Mau ya, karena biasanya kan kalau suami-suami ini udah mengatasnamakan nafkah, ya kita kayak nggak bisa kata-kata lagi Iya, kan, nggak betul. bisa berkata. Bagus berarti. Langsung to the Oke, point. berarti yang diambil tadi poinnya komunikasi yang paling penting dijaga. Oke, dari gambaran kepala Kak Intan, aku sebagai perempuan ternyata Sama. berkabar tuh penting. Ternyata di laki-laki memang penting, tapi nggak sedetail itu juga lah. Yang penting kau doakan aja lah aku Iya. aman, sentosa gitu ya kan. Iya, iya. Nah, jadi itu kan komunikasi. Ya. Oke. Kak Intan berapa lama udah Menikah. Menikahnya Apa? Lama ya Kak ya? Lama ya? 2012.
2024 19 tahun. 19 tahun kita belum lahir, Ji. 2004. 2024 untuk sekarang ini Oh. itu 19 tahun. Belum lahir kita, Ji. Berarti nikah tahun 2005. 2005 ya. 2005. Oke, oke. 2005 kita masih apa ya? Masih kayak SD anak-anak. kayaknya kan. Kayaknya kan SD. 2005. Oke. 19 tahun ya, Kak. Jadi anak sekarang berapa, Kak? Anak ada 4. Alhamdulillah yang paling besar itu udah mau kuliah nih tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya mau ya kelihatan. Nomor 2. Nomor 2 masih SMA, nomor 3 SMP, nomor 4-nya itu SD. Nggak ada yang TK lagi ya? Enggak ada. Enak Udah ya, selesai lah urusan-urusan apa namanya Perintilan. kerincilan-kerincilan itu Perintilan ya. udah. Oke. Udah selesai. Kalau Oji berapa tahun, Ji? Oji 25 ya? 2000. lupa. Tidak tahu deh lupa. 2013. 13. Oke, berarti ya 10 tahun lah ya. Iya. 10 tahun ya. Nah, kalian dua kan udah masuk Mau? kategori. Kok kita aja ya? Aku kan nikah 2016, weh. Masih di bawah kalian lah. Iya, iya, iya. Kalian Yang selaku kalian sesepuh ini kan pengen tahu. Berarti kan di dalam pernikahan itu ada pahit manisnya, suka dukanya ya kan, kawan-kawan. Nah, ada namanya tantangan. Jadi kalau di dalam pernikahan Kak Intan sendiri tantangannya apa? Tantangannya. Tantangannya itu ego. ya. Oh my god. Oke. Ego. Dua-dua nih, dua-dua. Iya, dua-dua. Jadi karena kami sama-sama itu sama abang menjalani pekerjaan di dunia yang sama. Tapi bedanya abang itu lebih ke musik ya. Ya. Kalau aku sendiri itu lebih ke awalnya itu lebih ke wedding kan, untuk wedding organizer kan. Sampailah berangkat lah kemana untuk In secara Seven. keseluruhan. Yes. Iya. In Dulu namanya In Seven. Iya. Nah, terus kemudian apa ya? Jadi kayak gini loh. Ini punya aturan, ini juga punya aturan. Ya. Ya, Ya. sama-sama dua kepala yang ingin sama-sama didengarkan, sama-sama punya ilmu yang ingin apa ya diaplikasikan, diaplikasikan, dilaksanakan. Tapi dalam dua hal ini, ilmu yang satu sama ilmu yang satu ini sometimes itu nggak bisa berjalan sama, gitu. Jadi akhirnya harus ada yang mengerti bahwa ilmu kau ini bukan di sini porsinya, tapi di sini, gitu. Nah, jadi itu yang membuat apa ya pengertian kita untuk bisa aku nggak bisa ini nggak bisa kayak gini jalannya. Ternyata ini nggak bisa kayak gini jalannya. Harus ada yang meredam satu. Harus ada yang meredam. Apapun itu sebenarnya klise ya, klise sekali. Semua itu harus ada yang up, harus ada yang down. Nggak bisa sama-sama tinggi, nggak bisa juga sama-sama flat aja, nggak boleh. Flat itu paling pantang. Jadi kalau udah alert ya, kalau udah ngerasa flat, hati-hati. Hambar ya. Iya, hati-hati. Cepat-cepat carilah suasana yang bisa membuat ya katakanlah kasmaran lagi lah. Kira tadi cari Iya. cepet-cepet. Ganti. Rupanya suasana kira. Iya. Kira coba cari Cepat ganti. Cari suasana. Cari suasana ya. Oke. Maksudnya ya ini mungkin si ibu rumah tangga yang ngerasa boring. Yang itu aja bangun pagi, masak, belanja, ngurus anak. Nah si suami tadi hibibura dong, keluar rumah, ya kan? Mau dia sehektik apapun di kantor atau pekerjaan, at least dia ketemu banyak orang, ya kan? Kan tadi cari nafkah, mau cari nafkah. suami ya. kan nafkah ya. Iya. Betul. Itu pembahasannya lebih dalam lagi nanti kalau Iya. lain. Sekarang ke Oji dulu ya kan. Iya. Tantangan Iya, dalam iya, pernikahannya dia itu Iya, iya. apa? Berhubung tadi ada senior yang menjawab, hampir semua sudah terangkum. Ini
Memang sih lebih ke ego. Oke ya. Lebih ke ego. Semua Dia berarti istri maunya gimana, kita mau buat aturan yang gimana, menyelaraskannya itu yang lumayan butuh energi, butuh waktu lah, Iya. supaya bisa akhirnya nanti jeda 1 hari 2 hari baru ketemu, oke, sama-sama berpikir oh begini akhirnya di situ yang buat jadi bisa jadi situasinya jadi landai lagi. Bisa. Kalau Kiki gimana? Aku sengaja nanya. Kamu Kak Intan, Kiki gimana? Kiki kayak mana ya? Kita mau tahu dulu. Aku sengaja nanya ke Lens dan nggak ditanya. Oh, Kiki sendiri lah, gimana? Tantangan pernikahan ya. Hmm. Kalau aku sih nggak banyak ya, Wei. Nggak banyak tantangan pernikahan kayak gimana, tapi lebih ke beda tradisi aja sih. Ya kan kalian tahu ya kan, laki Aye kan bukan dari orang Sumatera Utara gitu. Jadi ada banyak yang kebiasaan di tempat dia di Pulau Jawa dengan di Sumatera itu berbeda gitu. Dari dulu pertama kali tuh malah bahasa. Tantangan pertama tuh bahasa. Kenapa? Karena ketika kita menjelaskan keinginan kita dengan bahasa kita sehari-hari, sama dia nggak nyambung. Iya, karena nggak tahu artinya gitu. Dia orang Belanda. Ya, dia sih sebenarnya Sunda Kelapa. Suka pakai barat-baratnya ya? Iya, Jawa Barat ya? Iya. dia Jawa Barat kan. Nah, jadi dari situ bahasa sih pertama kali. Terus kesini-sininya udah mulai mengerti. Tantangan kemudiannya lebih ke karakter ya kan. Biasanya kan kalau orang Medan lebih strength to the point. Kalau mereka lebih ke lembut, terus lebih ke diam gitu kan. Itu sih tantangannya. Kalau komunikasi kami bukan hal yang tantangan sih, komunikasi bukan tantangan tapi itu emang udah jadi kewajiban. Terus masalah ego, nah kalau ego memang iya betul ya, setuju kalau Mbak Glenn, setuju. Tapi kalau di aku itu lebih kepada aku udah ibarat tuh gini, udah manut aja gitu. Kalau misalnya suamiku marah gitu kan, akunya manut terus diem aja gitu. Dia Lebih baik itu ya. iya, aku kayak budi aku loh ya. Aku diem dulu ya kan we. Diam habis itu agak-agak udah suasananya enak, diajak ngobrol. Biasanya aku yang mulai duluan ngobrol. Emang gitu? Iya. 5 tahun sih. Oh, gitu. Kalau udah Baru melawan deh ya. Oke, ya udah pasti lah kalian pasti lebih pengalaman ya kan. Makanya itu ya kawan-kawannya. Jadi sebenarnya ngobrol komburnya ini bukan lebih kepada pamer tentang rumah tangga atau aib rumah tangga enggak, tapi lebih kepada oh ternyata pandangan umumnya sama ya gitu. Jadi kalaupun pandangan umumnya sama, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ambil yang positif dari obrolan kita ini, ya kan? Misalnya yang udah berumah tangga, menurunkan ego kata Kak Intan, terus dari Oji, oh bolehlah berkabar tapi nggak harus detail, yang penting doakan selamat gitu kan. Nah dari aku sendiri juga tadi teman-teman udah dengar gitu loh. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Ya, kedua, ini ke satu nih. Yang pertama ya, yang kedua kita pasti lebih seru lagi obrolan. kombur tentang pernikahan juga, tapi lebih spesifik kayaknya ya kan. Oke, sampai jumpa di podcast.